Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faisa Asyam Abrar dengan NIM 124240134 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Negeri Yogyakarta. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya, proyek akhir mata kuliah Manajemen Basis Data yang diampu oleh Bapak Rohmat Husaini Eskom Engkom dengan judul Basis Data Rumah Sakit. Tapi sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya di sini untuk menjelaskan apa yang akan saya bahas dalam video kali ini. Nah, yang pertama akan ada pendahuluan, yaitu latar belakang dan tujuan pembuatan basis data rumah sakit. Lalu yang kedua ada pembahasan, yang dimana nanti akan kita bahas tabel apa saja yang ada di dalam basis data ini, serta IRD dan RAT-nya atau relasi antar tabelnya. Lalu yang ketiga ada rancangan basis data, yang isinya nanti adalah model dan pengimplementasian dari basis data rumah sakit, serta keamanan yang akan kita pakai untuk mengamankan basis data rumah sakit tersebut. Lalu yang terakhir ada penutup berupa kesimpulan gitu ya. Nah, kita langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama ada pendahuluan. Saya akan jelaskan tentang latar belakang kenapa basis data rumah sakit itu perlu gitu ya. Nah, jadi dalam era digital, rumah sakit itu memerlukan pengelolaan data yang efisien dan akurat serta cepat untuk mendukung layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Nah, sistem manajemen basis data menjadi solusi penting untuk manajemen data yang ada di dalam rumah sakit, seperti data pasien, data dokter, serta data-data lainnya. Nah, basis data ini dapat mengurangi adanya resiko kesalahan manusia. Contohnya sendiri, misalkan ketika kita menggunakan berkas yang masih manual dicatat dengan kertas begitu ya, apabila ketika nanti ada kesalahan misalkan di administrasinya, kelupaan dalam menaruh berkas tersebut, maka bisa jadi datanya akan hilang begitu. Nah, dengan adanya manajemen basis data ini, data-data yang ada bisa tersimpan dengan lebih aman begitu contohnya. Selain itu juga dapat meningkatkan aksesibilitas informasi, karena informasi data-data itu akan lebih mudah diakses ketika data tersebut udah masuk dalam basis data, serta mempermudah dalam pengambilan keputusan. Contohnya saja ketika rumah sakit mengetahui bahwa rumah sakit ini sudah kekurangan ruangan begitu untuk menampung pasien-pasien yang dirawat di dalam rumah sakit, maka rumah sakit pihak manajemen ini bisa langsung mengambil keputusan untuk membuat ruangan tambahan atau akses tambahan agar pasien lebih nyaman ke depannya. Nah, lalu tujuan pembuatan basis data rumah sakit ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi seperti yang tadi mungkin sedikit saya bahas. Apabila dengan basis data ini, maka akan lebih mudah dalam mengatur data-data yang ketika nanti akan dibutuhkan. Contohnya ketika tadi berkas ya, kalau masih manual begitu, nah itu mungkin ketika suatu data itu nanti dibutuhkan, maka harus mencari satu persatu terlebih dahulu. Tetapi dengan adanya basis data ini, maka kita akan sangat mudah untuk mencari data yang kita inginkan. Lalu ada juga tujuannya untuk keandalan. Keandalan yang dimaksud adalah keakuratan sebuah data begitu. Lalu ada kualitas layanan kesehatan dengan mengelola data secara terstruktur dan terintegritas.
meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat mungkin dengan cara tadi mengefisiensikan misalkan administrasi begitu menjadi lebih mudah, itu akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Lalu kita akan membahas di topik kedua, yaitu pembahasan. Yang pertama, tabel apa aja yang akan saya pakai di basis data kali ini. Yang pertama ada tabel pasien yang isinya ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, serta penyakit. Lalu tabel yang kedua ada dokter, ID dokter, nama dokter, gaji dokter, serta ID pasien begitu. Dan yang ketiga ada ID ruangan atau identitas ruangan, nama ruangan, nama gedung, serta ID pasien yang akan menempati ruangan tersebut. Lalu yang keempat ada perawat dengan atribut ID perawat, nama perawat, alamat perawat, serta ID pasien yang menjadi tanggung jawab mereka untuk dirawat. Lalu ada admin. Nah, admin di sini ada ID admin, nama admin, alamat admin, serta ada ID pasien. Nah, begini gambaran IRD-nya. Jadi kita mulai dari pasien yang tadi saya bilang memiliki 4 atribut, ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, serta penyakit yang diderita oleh pasien. Nah, di awal biasanya kan pasien datang ke pihak administrasi dulu, maka akan berrelasi dengan administrasi. Relasinya yaitu administrasi melayani pasien atau pasien dilayani oleh pihak admin begitu. Nah, ini relasinya atau kardinalitasnya one to one. Kenapa one to one? Karena satu admin itu hanya bisa menangani satu pasien di satu waktu. Lalu kemudian setelah mungkin mendaftar begitu ya di bagian administrasi, maka pasien akan mungkin ngantri, lalu akan diperiksa oleh dokter. Nah, di sini ada relasi antara dokter serta pasien, yaitu dokter memeriksa pasien, maka di situ terjadi relasi antara dokter dan pasien. Nah, kardinalitasnya sama, satu-satu, one to one. Jadi satu dokter hanya menangani satu pasien dalam satu waktu, kan tidak mungkin ya ya bukan tidak mungkin, tetapi ketika di rumah sakit itu dokter hanya menerima satu pasien dalam satu waktu. Mungkin bisa jadi dokter menerima banyak pasien, bisa jadi, tapi kasusnya di rumah sakit one to one. Lalu relasi berikutnya itu ada antara pasien dan perawat. Sebenarnya ini bukan relasi yang wajib, kedua ini antara relasi pasien serta perawat. Artinya ini adalah relasi yang nanti sebenarnya opsional gitu ya. Apabila pasien ini menderita mungkin penyakit yang parah atau akut dan mengharuskan pasien itu untuk dirawat di rumah sakit begitu. Nah, ini akan menjadi sebuah relasi. Contohnya kayak pasien dengan ruangan, pasien diopnam di ruangan gitu. Lalu pasien nanti juga akan dirawat oleh perawat. Lanjut ke RAT. Nah, di dalam RAT ini menjadi lebih jelas ya gambarannya untuk relasi dan kardinalitas antara pasien serta dengan yang lainnya. Contohnya di sini ada dokter dengan pasien tadi one to one, ada pasien dengan admin one to one juga. Tapi di sini sebenarnya ada yang salah di bagian punya saya, itu ada pasien dengan perawat. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, pasien dan perawat ini sebenarnya opsional, harusnya jadi one to one opsional begitu. Lalu juga di sini ada kesalahan, ini harusnya
yang ceker 3 ini, atau bisa dibilang apa ya, ya itu. Nah itu mungkin harusnya di bagian pasien, karena relasinya adalah satu ruangan ditempati banyak pasien atau one to many, dan itu opsional gitu. Nah setelah selesai tadi ada pembahasan, kita akan masuk ke rancangan basis data. Di rancangan basis data yang pertama ada model. Di sini saya menggunakan aplikasi SAM begitu. Nah itu kita bisa lebih mudah untuk melihat relasi antar tabelnya. Di sini ada ID pasien yang akan menjadi foreign key di keempat tabel lainnya. Begitu gambarnya. Lalu di sini ada gambaran tabel yang ada dalam basis data rumah sakit milik saya. Ada ID pasien, nama admin, ID admin, nama admin, alamat admin, ID pasien, dan lain sebagainya begitu ya. Nah ini aplikasi yang saya gunakan, yaitu aplikasi SAM. Nah kita masuk ke dalam implementasi dari sebuah data menggunakan aplikasi SAM. Masuk ke dalam selnya, itu kita pertama akan membuat basis data rumah sakit dulu menggunakan query create database, artinya membuat database baru begitu ya. Dan saya di sini membuat database RS rumah sakit gitu. Setelah saya membuat database rumah sakit, maka saya ingin menampilkan database apa saja yang saya punya di dalam aplikasi SAM saya, dan saya menggunakan query show untuk melihat semua database untuk melihat semua database yang saya punya. Dan di sini ada RS begitu ya, jadi artinya database ini sudah berhasil ter-create. Nah setelah kita lihat berhasil ter-create, maka kita akan use RS untuk menggunakan database RS ini untuk kedepannya. Lalu di sini saya akan lalu langkah berikutnya yaitu create table, atau kita membuat tabel-tabel yang seperti tadi di awal. Yang pertama saya membuat create tabel dokter dulu dengan tadi atributnya, ada ID dokter, nama dokter, dan lain sebagainya, dengan tipe-tipe yang ada. Sebenarnya tidak hanya char tipenya, tapi saya menggunakan char itu agar lebih mempermudah ke depannya, karena menggunakan karakter atau char ini spasi itu atau angka semuanya masuk. Jadi huruf, angka, spasi itu akan dihitung semua dengan char ini. Dan di sini ada batasan 20, artinya hanya 20 karakter begitu ya maksimalnya. Nah setelah kita membuat tabel dokter, sini saya ingin lihat nih tabel dokter itu isinya apa saja, maka saya menggunakan query deskripsi atau dex. Nah disitu maka akan terlihat bentuk dari tabel dokter yang saya punya. Di sini ada field, nama fieldnya, ada nama tipenya, terus habis itu ada key-nya begitu. Nah setelah itu saya ingin membuat ID dokter ini menjadi primary key begitu ya, maka saya menggunakan alter table untuk merubah tabel yang sebelumnya menjadi untuk memodifikasi begitu, menggunakan add constraint, menambahkan constraint, lalu primary key untuk agar ID dokter ini menjadi primary key. Dan di tabel-tabel yang lain juga sama, kita tetap pakai create table, terus memasukkannya menggunakan alter table, add constraint, primary key begitu ya, tidak ada yang berbeda. Hanya saja di sini mungkin ada yang
tadi karena di sini ada ID pasien dan perlu foreign key. ID pasien ini ingin saya buat foreign key, maka alter table extensionnya foreign key begitu. Lalu referensinya dari table pasien yang telah saya buat. Lalu kita langsung saja masuk ke insert. Di insert ini kita akan memasukkan data-data yang ingin kita masukkan begitu ke dalam suatu table menggunakan query insert untuk nama tablenya apa, values untuk artinya kita memasukkan values ke dalam table tersebut. Dan di sini ini adalah data yang kita masukkan ke dalam tabel dokter. Sini saya hanya menggunakan 3 data saja. Ada yang pertama ada D001, ID dokter D001, artinya dokter 01 begitu, dengan nama Ahmad, dengan gaji atau salary-nya nanti 1000 ya, 1000 ya, anggaplah $1000 atau bagaimana ya. Lalu ada ID pasiennya, karena ID pasien ini foreign key, artinya ID pasien ini tidak boleh kosong dan tidak boleh sembarang kita isi. Harus ada yang harus data yang ada di dalam ID pasien begitu ya. Misalkan saya buat nih, tadi di awal kita buat P001 sampai P003 begitu kan, tapi kita masukkan P004, nah itu tidak akan bisa, artinya query-nya nanti akan terjadi error. Nah selanjutnya sama, saya masukkan data-data, ada data admin, lalu ada data perawat, ada data ruangan begitu, dan seterusnya. Nah selanjutnya dari rancangan basis data itu ada keamanan basis data. Jadi dalam pengimplementasian basis data pada rumah sakit itu tentu diperlukan keamanan agar data pasien, dokter, serta lain sebagainya ini tidak mengalami kebocoran, dan untuk melindungi data-data tersebut dari ancaman pihak eksternal maupun internal. Nah potensi ancamannya sendiri itu dapat terjadi karena sistem serangan cyber seperti SQL injection atau malware atau ransomware. Lalu ada juga ancaman lainnya seperti kesalahan manusia, kayak penghapusan data secara tidak sengaja, misalkan tidak sengaja delete begitu. Ada juga kesalahan lain seperti konfigurasi atau pemberian akses yang tidak perlu, misalkan aksesnya terlalu luas begitu sehingga dapat diakses semuanya dan disalahmanfaatkan begitu. Nah proteksi yang dapat dilakukan yang saya ambil dalam untuk mengamankan basis data rumah sakit ini, yang pertama ada autentikasi dan otorisasi. Jadi autentikasi itu menggunakan username. Nanti ketika ingin masuk ke dalam data, maka user ini akan memasukkan begitu ya, username serta password, sehingga memverifikasi identitas pengguna, sehingga tidak sembarang orang bisa memasuki basis data tersebut untuk menghindari kebocoran atau penyalahgunaan pihak luar, serta menggunakan MFA atau multi factor authentication untuk mencegah adanya kebocoran serta penyalahgunaan data yang ada. Ya, seperti yang saya bilang tadi, verifikasi ini agar data-data tersebut tidak dapat diakses oleh orang-orang luar atau orang-orang yang tidak diizinkan untuk mengakses data tersebut.
Lalu ada otorisasi. Jadi otorisasi ini adalah memberikan akses sesuai dengan peran pengguna atau RBAC atau Role Based Access Control. Nah, contohnya sendiri ada dokter hanya dapat melihat data pasien yang mereka tangani. Jadi ini pembatasan akses yang dimiliki begitu ya. Contohnya seperti tadi, dokter itu hanya bisa melihat hanya bisa mengakses data pasien yang hanya mereka tangani sendiri gitu ya. Tidak dapat melihat data pasien mungkin yang ditangani oleh dokter lain agar lebih aman. Lalu yang kedua ada firewall dan IDS. Firewall ini untuk mencegah akses tidak sah dengan memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang ditetapkan. Sedangkan IDS atau Intrusion Detection System berguna untuk memantau aktivitas mencurigakan dan memberikan peringatan apabila mendeteksi ancaman. Lalu berikutnya ada patch dan pemeliharaan rutin. Jadi ini untuk memastikan perangkat lunak yang kita gunakan itu selalu diperbarui untuk menutupi celah keamanan dan melakukan audit atau pemeriksaan secara berkala atau rutin begitu untuk memastikan sistem ini sesuai dengan standar keamanan. Itu tadi keamanan yang saya pakai dalam basis data rumah sakit. Lalu kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu penutup. Di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pembuatan sistem basis data rumah sakit bertujuan untuk menggambarkan struktur data yang terorganisir serta terintegrasi untuk mendukung operasional rumah sakit secara efisien. Nah, setiap entitas seperti dokter, pasien, perawat, admin, dan ruangan dirancang untuk mencatat informasi secara spesifik dengan atribut yang relevan tentunya. Nah, hubungan antar tabel seperti hubungan antara dokter dengan pasien, pasien dengan perawat, serta lain sebagainya memungkinkan data menjadi lebih terstruktur dan konsisten. Nah, untuk memastikan keamanan data, proteksi keamanan perlu untuk diterapkan seperti autentikasi menggunakan MFA tadi, serta otorisasi menggunakan sistem RBAC untuk membatasi akses, lalu menggunakan firewall dan IDS untuk memastikan aliran jaringan agar tetap aman, serta pemeliharaan rutin agar sistem keamanan itu tetap sesuai dengan standar. Dengan adanya keamanan jaringan ini, maka keamanan data diharapkan dapat terjaga, serta agar memastikan pengelolaan data menjadi efisien dan keberlanjutan operasional tidak terganggu karena adanya ancaman atau serangan dari luar maupun dalam gitu. Sehingga operasional itu menjadi lebih optimal dan lebih baik bagi masyarakat ke depannya. Kesimpulan dari presentasi saya, sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rohmat Husaini yang telah mengajarkan saya ilmunya, serta kepada pemirsa yang telah memperhatikan presentasi saya begitu. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan serta salah kata. Saya Faiz izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.